viewers, selamat datang kembali di channel DNA Merger. Di video ini aku akan kembali membahas tentang cerita film. Kali ini film yang berjudul Get Out. Sebelum nonton, jangan lupa klik subscribe terlebih dahulu dan nyalakan notifikasi. Chris Washington yang terpaksa menyetujui keinginan kekasihnya, Rose, yang mengajak Chris untuk bertemu dengan orang tuanya. Chris yang tidak yakin orang tuanya tidak akan menyambutnya dengan hangat, dikarenakan Chris berpikir keluarga Rose berkulit putih, dan sementara itu ia sendiri seorang yang berkulit hitam. Oleh karena itu, Chris mengira dirinya tidak akan disambut dengan hangat. Rose pun meyakinkan Chris agar mau menerima ajakannya dengan mengatakan bahwa hal yang dipikirkan Chris itu tidak akan terjadi. Ayahnya akan memilih Obama untuk ketiga kalinya kalau bisa. Chris pun setuju untuk ikut. Dalam perjalanan mereka di kawasan pedesaan yang terpencil, mereka tiba-tiba menabrak seekor rusa yang berakibat spion bagian kanan patah. Lalu mereka memanggil polisi untuk melaporkan kejadian tersebut. Mereka pun melanjutkan perjalanan. Tak lama kemudian, mereka tiba di kediaman orang tua Rose. Terlihatlah sebuah perkarangan yang luas dan dikelilingi oleh hutan. Chris pun tampak disambut dengan hangat oleh kedua orang tua Rose, dan Rose memperkenalkan Chris pada mereka. Dean adalah ayah Rose, berprofesi sebagai dokter bedah saraf, dan ibunya, Missy, adalah seorang hipnoterapis. Dean mengajak Chris berkeliling untuk menunjukkan seisi rumahnya, dan juga menunjukkan ruang kerja Missy. Lalu ia melihat di dapur seorang pembantu pengurus rumah tangga yang berkulit hitam bernama Georgina. Dean juga mengajak Chris untuk berkeliling di luar rumah, dan terlihat lagi seorang tukang kebun berkulit hitam bernama Walters dengan tatapan aneh pada dirinya. Lalu diperlihatkan Chris sedang duduk bersama keluarga Rose, dan Dean bertanya pada Chris apakah ia merokok. Chris menjawab bahwa ia sedang mencoba untuk berhenti. Lalu Dean mengatakan pada Chris bahwa itu adalah kebiasaan yang buruk. Lalu menawarkan agar Missy membantunya dengan cara hipnosis. Tak lama datanglah adiknya Rose, Jeremy, untuk menemui mereka dan berlanjut pada saat makan malam keluarga. Singkat cerita, diperlihatkan Chris yang belum tidur dan di sebelahnya Rose yang sedang tidur pulas. Chris bangun untuk pergi keluar rumah dan mencoba mencari udara. Di saat Chris hendak menyalakan rokoknya, ia terkejut ketika melihat Walters, seorang tukang kebun, terlihat sedang berlari kencang ke arahnya. Lalu Walters langsung berbelok pas di depan Chris. Dan di saat Chris melihat ke arah jendela rumah, hal aneh juga terlihat pada Georgina yang sedang bercermin. Lalu Chris pun kembali masuk ke dalam rumah. Di saat Chris sedang berjalan, Missy dari dalam ruang kerjanya kembali mengingatkan Chris betapa berbahayanya merokok. Kemudian mengajak Chris untuk duduk bersamanya. Di dalam ruang itu, Missy mencoba untuk menghipnotis Chris. Kecelakaan mobil yang dialami oleh ibu kandung Chris adalah topik utama sesi tersebut. Chris merasa dirinya terjatuh dari kursi, lumpuh dalam kehampaan yang Missy sebut sebagai ruang karam. Chris terbangun keesokan paginya, mengira bahwa ia mengalami mimpi buruk, tetapi kemudian menyadari bahwa Missy telah menghipnotisnya semalam untuk berhenti merokok. Terlihat Chris sedang berada di perkarangan rumah, yang mencoba memotret di sekelilingnya. Ia melihat Walters yang sedang bekerja lalu menyempatkan diri untuk menemuinya. Chris mencoba untuk berkenalan, tetapi lama-lama ia merasa aneh dan bingung ketika mendengar jawaban setiap pertanyaan Chris. Dan Walters juga menyampaikan permintaan maafnya atas kejadian semalam. Walters berkata bahwa ia hanya sedang berlatih dan tidak berniat untuk menakuti Chris.
Hal aneh juga terjadi di saat Walters ternyata mengetahui bahwa misi menghipnotis Chris pada malam itu, dan dijawab oleh Chris bahwa ia tidak terlalu ingat dengan yang terjadi semalam. Lalu, Walters berkata bahwa ia ingin melanjutkan lagi pekerjaannya, dan Chris pun pergi meninggalkannya. Beberapa mobil tiba untuk menghadiri acara keluarga Armitage yang biasa mereka adakan di setiap tahun. Kemudian Chris dan Ross juga ikut bergabung dengan mereka dan berkenalan dengan orang-orang yang ada di sana. Lagi-lagi, Chris merasa aneh. Terlihat hampir semua orang yang berkenalan dengannya mengagumi Chris secara fisik, memuji dan berkata bahwa memiliki kulit hitam itu keren, dan sampai-sampai mereka harus menyentuh bagian tubuhnya. Di sela itu, Chris menyempatkan lagi untuk mengambil jepretan di sekitar. Ketika Chris mengarahkan kameranya, ia melihat ada seorang tamu yang berkulit hitam, Logan, dan bersegera Chris menghampirinya. Yes. Lagi-lagi Chris merasakan hal aneh. Setiap ia bertemu dengan seseorang yang berkulit hitam di tempat itu, ia merasa orang kulit hitam telah melakukan hal di luar kebiasaan, seperti cara mereka bersalaman. Tatapan Logan yang kosong dan nada bicaranya yang aneh membuat Chris merasa janggal. Chris memasuki kamar lalu menghubungi sahabatnya, seorang petugas administrasi keamanan transportasi, Rod William. Ia menceritakan tentang perilaku mereka yang aneh dan tidak biasa, dan juga menceritakan soal hipnotisnya. Setelah berbincang dengan Rod, Chris menutup teleponnya dan kembali keluar. Tiba-tiba ayahnya Ross, Dean, memanggilnya dan memperkenalkan teman-temannya pada Chris. Diam-diam Chris mengambil ponselnya untuk memotret Logan, tetapi flash kameranya menyebabkan Logan mengalami mimisan dan teriak histeris kepada Chris. Get out. Get out! Yo! 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 Chill, man! Chill! Dean mengklaim Logan menderita kejang epilepsi. Tak lama, Logan pun keluar dari ruang kerja misi, dan terlihat Logan bertingkah kembali seperti semula yang kaku dan tatapan kosong. Merasa curiga, Chris membujuk Ross untuk mengakhiri waktu nginap mereka di rumah orang tuanya. Sementara itu, Dean mengadakan pelelangan misterius di tempat lain dengan foto Chris yang terpajang.